Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Okay, guys, saya ucapkan selamat Hari Raya kepada anda semua. Maaf zahir dan batin. So guys, hari ini saya mahu mereaksyenkan satu lagi video daripada channel, iaitu Military. Anda jangan lupa pergi ke channel Military, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Military, guys. Jangan lupa tu, guys, tanda sokongan anda juga. So tajuk yang kita mahu reaksyenkan hari ini iaitu katanya adalah Rusia cari teman. Wow, Rusia cari teman. Siapakah teman yang mahu dicarinya? Iaitu Su-35 digratiskan buat Indonesia. Wow, betul ke, guys? Su-35 ini akan digratiskan buat Indonesia. Itu yang menjadi tanda tanyanya. Okey, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Digratiskan buat Indonesia, guys. Wow. Bagaimana cara dia menggratiskan tu, ya? Itu yang kita nak tahu. Meski perang masih bergejolak di Ukraina, Indonesia terang-terangan sudah menunjukkan niat untuk membeli minyak dari Rusia. Dikutip zonajakarta.com dari Reuters, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati, dalam rapat dengan DPR RI, mengatakan, Pertamina melihat kesempatan untuk membeli minyak dari Rusia dengan harga yang bagus, di tengah ketegangan Rusia dan Ukraina saat ini, katanya. Pemimpin perusahaan BUMN Indonesia itu menyebut jika NKRI dan Rusia tidak memiliki masalah secara politik. Secara politik tidak ada masalah selama perusahaan itu tidak terkena sanksi. Kita juga sudah membicarakan pengaturan pembayaran, yang mungkin melalui India, katanya. Bak Gayung bersambut, meski tengah berperang dengan Ukraina, Rusia kini rupanya pasang target tinggi dalam kerjasama perdagangan dengan Indonesia. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari akun Twitter resmi Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia Rusm Jakarta yang mengunggah sebuah cuitan pada 25 April 2022. Duta Besar Rusia Lyudmila Vorobieva untuk Kompas.com, Rusia yakin dapat mencapai target perdagangan bilateral senilai $5 miliar dengan Indonesia karena tren positif dalam kerja sama ekonomi kedua negara, tulis akun Twitter Rusm Jakarta dalam unggahannya. Sebelumnya, tak berselang lama dari kabar pembelian 42 unit Rafale Prancis dan 36 F-15X AS pada 10 Februari 2022 lalu, Rusia dilaporkan berniat kasih Su-35 gratis ke Indonesia. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan media asing Yonhap News Agency pada 12 Februari 2022 lalu. Pada hari yang sama, Departemen Keuangan AS menyetujui penjualan senjata senilai $13,9 miliar, sekitar 16,6 triliun won, ke Indonesia, termasuk 36 pesawat tempur F-15, mesin, dan peralatan komunikasi. Sebagai tanggapan, para ahli pertahanan percaya bahwa jika Indonesia mengontrak untuk mengimpor F-15 lama alih-alih F-35, ini mungkin karena AS telah menawarkan insentif yang signifikan seperti transfer teknologi. Dilaporkan bahwa Rusia juga mempertimbangkan rencana untuk memasok Indonesia dengan pesawat tempur Sukhoi Su-35 secara gratis, meskipun ada tentangan keras dari Amerika Serikat, tulis Yena Co. KR dalam artikelnya. Masukkan secara gratis ke Indonesia Su-35 ni. Mimpi besar Indonesia mempersenjatai TNI AU dengan jet tempur Su-35 Rusia sudah muncul sejak tahun 2017 lalu, namun selalu dibayang-bayangi dengan sanksi CAATSA Amerika Serikat, AS. Namun melalui pemimpin tertinggi TNI AU, Indonesia sudah mengumumkan pembatalan pembelian jet tempur Su-35 Rusia. Pengumuman mengejutkan pembatalan pembelian jet tempur Su-35 Rusia ini disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara, Kasau, Marsekal TNI Fajar Prasetyo pada Rabu, 22 Desember 2021 lalu. Sukhoi Su-35, Rusia, dengan berat hati ya kita harus sudah meninggalkan perencanaan itu karena kan kembali lagi dari awal kita sebutkan bahwa pembangunan kekuatan udara sangat bergantung dari anggaran, jelas Kasau Marsekal TNI Fajar Prasetyo seperti dikutip zonajakarta.com dari Antara. Tapi hal berbeda justru disampaikan Lyudmila Vorobieva, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, mengatakan masih ada kemungkinan kesepakatan Sukhoi akan terwujud. Masih ada ya. Vorobieva, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, dengan santai menanggapi pengumuman pembatalan pembelian jet tempur Su-35 tersebut.
Saya tidak punya informasi baru tentang itu. Kami masih berharap kesepakatan Sukhoi akan tercapai, katanya seperti dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan benarnews.org, 22 Desember 2021. Terserah pihak Indonesia untuk melanjutkannya, lanjutnya. Tak hanya itu, dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan TDVNC Post tanggal 23 Desember 2021, seorang utusan Rusia disebut bersikeras perjanjian Su-35 Indonesia belum mati. Terlepas dari keputusan Indonesia untuk membatalkan kesepakatan, seorang utusan Rusia ke Jakarta bersikeras bahwa perjanjian akuisisi tidak mati, tulis TDVNC Post. Terlebih, dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan Asia Times, 27 Desember 2021, Moskow ternyata belum terima kabar pembatalan Su-35 lewat saluran diplomatik Indonesia. Oke guys, kita dah reaction tadi daripada channel military guys. Katanya sini Rusia cari teman. Su-35 digratiskan buat Indonesia. Memang kita lihat di sini selepas saja Indonesia membeli iaitu Resort Rafale 42 unit daripada France, dan lepas itu tiba-tiba Rusia mengatakan untuk masukkan Su-35 ke dalam Indonesia secara gratis guys. Wow, memang itu yang diharapkan oleh Rusia kepada Indonesia ya. Kerana Rusia mahukan Indonesia memiliki juga Su-35. Tetapi AS ataupun Amerika tetap saja memberi sanksi kepada Indonesia jika Indonesia membeli Su-35 daripada Rusia. Tapi kita lihat kebijakan Indonesia, walaupun dia dihalang untuk membeli Su-35 daripada Rusia, tapi Indonesia bijak guys. Indonesia membeli pula Su-57 yang terbaru lagi daripada Rusia. Saya harapkan mudah-mudahan yang projek ataupun kontrak terbaru Indonesia iaitu memiliki Su-57 itu akan terbukti dan akan berhasil guys. Tidak akan seperti Su-35 sebelum ini yang mendapat sanksi daripada Amerika. Akhirnya Indonesia tidak jadi untuk membeli bersama dengan Rusia. Tetapi di situ Rusia mengatakan untuk pembatalan pembelian Su-35 daripada Indonesia belum lagi ada kata-kata yang putus. Masih lagi orang kata berjalan seperti biasa. Cuma Indonesia belum lagi untuk membuktikan sebenarnya adakah Indonesia mahu membeli terus Su-35 daripada Indonesia itu. Itu saja. So, okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mereaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada saya. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda guys. Assalamualaikum. Bye-bye.